Semua ahlul bidah nggak ada niat jahat. Yang usoli, yang tahlilan, yang salawat nariyah, yang muludan, manakiban, semuanya niatnya baik. Keluarlah ucapan emas yang keluar dari lisan Ibnu Mas'ud. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi nggak dapat kebaikan. Niatnya baik tapi yang didapat keburukan, dosa. Karena amal itu akan berpahala, akan diterima kalau memenuhi berapa syarat? 2. Apa syarat pertama? Baik tadi, ikhlas karena Allah. Baik, kan? Ini syarat pertama. Syarat kedua? Syarat kedua, caranya mengikuti Rasulullah. Ada sebagian saudara kita harus meninggalkan anak istri, kemudian tidur dari masjid ke masjid. Dulu bawa-bawa kompor, ya kan? 8 orang, 10 orang. 3 hari tidur di masjid ini, nanti pindah lagi 3 hari ke masjid itu, terus 40 hari meninggalkan anak istri, 4 bulan meninggalkan anak istri. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh seperti itu. Tunjukkan di mana Allah dan Rasulnya menyuruh kita berbuat seperti itu. Meninggalkan anak istri, lalu pergi ke jauh-jauh, mendakwahi orang-orang yang kita tidak kenal. Di mana coba perintah Allah dan Rasulnya? Ya, kalau Rasul secara khusus, ya, Rasul diwajibkan oleh Allah untuk berdakwah. Semua para nabi, para rasul, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Tentu kewajiban beliau dengan kewajiban kita beda. Kalau beliau dosa, tidak menyampaikan ayat karena beliau dapat wahyu, kan? Kita tidak. Ya, lihat aja para sahabat, manusia-manusia yang dijamin surga. Apa seperti itu? Ya, Nabi mengutus, harus ada ke Yaman nih yang berdakwah. Di Yaman perlu didakwai. Mereka adalah ahlul kitab atau mantan-mantan ahlul kitab. Mereka butuh pengajar supaya bisa sholat, bisa puasa dan seterusnya. Nabi mengutus siapa? Nabi mengutus siapa? Mu'ad bin Jabal. Berapa orang? 1 orang. Dan kita tahu siapa Mu'ad bin Jabal. Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya, Imam Bukhari nggak ada apa-apanya, apalagi kita semua. Umatku yang paling tahu tentang mana yang halal, mana yang haram. Mu'ad bin Jabal diutus oleh beliau. Ya, 1 orang, bukan beramai-ramai. Orang nggak tahu apa-apa. 3 bulan yang lalu masih main musik, masih main sinetron, masih berbuat maksiat. Tiba-tiba sekarang disuruh berdakwah. Musibah. Dan yang paling dahsyat, meninggalkan anak istri. Sementara ayat berbunyi, perintah Allah berbunyi, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga siapa? Siapa lagi kalau bukan anak istri? Jadi anak istri kita dan anak istri kita, tetangga, kerabat jauh, apalagi teman, apalagi nggak kenal, kita nggak akan ditanya. Justru kita akan ditanya, Allah, istrimu nggak sholat, engkau diem saja. Anak-anakmu nggak sholat, engkau diem saja. Itu kita akan ditanya. Ini malah ditinggalkan. Tentu kita tidak bisa memantau anak istri kita, ya kan? Orang kita tinggalkan. Sementara justru kita fokus ke orang-orang yang kita tidak kenal. Begitulah iblis sukses menipu kaum muslimin. Dibalikkan, dijungkir balikkan oleh iblis. Yang wajib ditinggalkan, yang tidak ada perintahnya, justru dia memaksakan diri takalluf. Itulah melelahkan. Sementara tidak sampai kepada ketaatan.